Yang istimewa adalah makan-makannya, meminumnya. Apa istimewa? Waduh, sajiannya aligator. Wah, tarantula. Itu apa semut semut apa itu yang gede itu dari Afrika itu, hitam-hitam itu. Dihidangkan gitu. Iya, itu jangkrik segala macam itu makanannya itu. Nah, es krimnya yang mahal. Apa tuh? Lapis emas. Ada butiran emas di serbuk emas, emas beneran. Selamat berjumpa kembali para pemirsa pada program Obrolan Sibung di YouTube channel Otis Almato. Siang ini kita akan berjumpa dengan seorang tamu yang luar biasa. Anda mungkin kenal yang namanya Don Hasman, sebuah legenda bicara mengenai penjelajahan alam, pendaki gunung, penyelam dan sebagainya. Saya perkenalkan Bung Don Hasman. Selamat sore para pemirsa. Terima kasih. Ini sebuah kehormatan bagi saya, Renville. Kita sudah lama sekali, 40 tahun lebih kita tidak pernah jumpa. Baru kali ini saya bangga dengan kesehatan Anda. Ya, terima kasih. Ternyata kita disatukan oleh warna baju. Entah kita karena berasal dari organisasi yang sama atau punya cita-cita yang sama. Barangkali mudah-mudahan itu yang mempertemukan kita sekarang, Bung Don. Baiklah, rekan-rekan pemirsa, Bung Don ini kita kenal sebagai seorang, mula-mula saya kenal dia sebagai seorang pendaki gunung. Dia, zaman saya masih mahasiswa, beliau sudah membawa sepeda ke atas gunung gede. Betul begitu, Bung? Betul. Anda bawa tahun sepeda. 67 itu. Tahun 67 Anda sudah membawa naik sepeda ke atas puncak gunung. Betul. Yang mengendarai pertama kalinya itu Suhoki itu. Oh, Anda bersama-sama dengan karena waktu itu setelah saya rakit kembali, itu belum saya lagi membereskan kunci-kuncinya itu, peralatan Suhoki ambil dan langsung dia teriak sambil gembira dan turun ke lembah Mandalawangi di atas gunung Pangrango. Tahun berapa itu kejadiannya? Tahun 67. Tahun 67. Dan sejak itu kita kenal Anda sebagai seorang pendaki gunung. Nah, sebetulnya gunung-gunung apa saja yang pernah Anda daki atau Anda pernah naiki? Banyak benarnya. Kalau gunung di Indonesia itu, gunung apinya saja itu lebih dari 60 saya sudah sampai. 60 gunung, termasuk Gunung Semeru, Gunung Semeru itu tahun 68. Satu tahun sebelumnya peristiwa Idan Lubis dan Suhoki meninggal di atas puncaknya itu. Oh, Gunung Semeru ya. Lalu gunung-gunung lain di Indonesia yang mana lagi? Di Papua segala udah pernah juga? Sudah. Oh ya? Iya. Terus yang di luar negeri terutama. Nah, ini yang paling menarik, saudara-saudara. Ya, saya menyaksikan sendiri puncak Everest itu jaraknya 14 km, 9 mil dari puncak Gunung Kalapatar di sekitar Everest Base Camp itu. Juga pernah ke Gunung Etna, Gunung Api Etna di Italia, Pulau Etna, dan Gunung Damavand di Iran. Jarang yang tahu itu. Iya, jarang yang tahu. Juga saya kalau Mont Blanc itu banyak orang tahu kan ya, di Eropa itu antara Prancis dengan Swiss itu. Oh, Mont Blanc. Dan Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Dan kalau di Indonesia banyak. Ya. Lalu apa yang paling menarik? Mungkin ada pengalaman Anda khusus di salah satu gunung-gunung itu, atau Kilimanjaro ada pengalaman unik yang Anda pernah alami? Tiap gunung punya ciri khas tersendiri, punya medan dan juga karakter
vegetasinya itu tersendiri, tidak ada yang sama, mirip-mirip ada ya. Ya biasanya gunung di tropis kita itu pasti kalau udah di atas 3.000-an meter itu banyak pohon berlumut itu. Tapi kalau gunung-gunung di luar negeri itu berbeda lagi karena subtropis atau mereka itu di daerah yang 4 musim itu kan. Ya, sampai kan yang gunung tertinggi di benua Australia, Kosciuszko itu sudah. Kalau Kosciuszko itu Anda bisa tabrak puncaknya pakai mobil itu. Oh iya? Bisa pakai mobil. Jadi, itu. Tapi Bung, Anda kan dari orang negara tropis. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan diri untuk klimatisasi di gunung-gunung seperti itu? Harus kita pelajari dulu tempat yang kita akan datangi itu seperti apa dan bagaimana menanggulangi atau beradaptasi dengan kondisi setempat. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan di tempat itu. Ya, terutama misalnya saya ini banyak baca buku ini Bu ya, cerita pengalaman Edmund Hillary ya, tahun 1953 dia mencapai puncak Mount Everest. Nah, perjalanannya itu sendiri ada bermacam-macam jalur. Yang jalur mana yang Anda pernah coba? Napse atau? Saya pernah coba ada di 3 macam jalur itu. Yang kalau yang jalur biasa orang lakukan itu umum lah itu. Maksudnya orang biasa bisa naik? Ya, karena bisa pakai helikopter atau bisa pakai pesawat terbang. Keluklah nama tempatnya. Saya ke Lukla itu tahun 76 itu. Saya sudah lakukan itu. Saya jalan sendiri itu. Tidak pakai porter segala macam. Nggak pakai porter? Tidak. Bagaimana? Begitu banyak peralatan. Itu untuk suatu pendakian itu sebetulnya Anda estimasi nggak berapa hari akan sudah dihitung semuanya. Semua sudah dipelajari. Nomor 1, sampaikan kebutuhan makanan, kondisi setempat. Tapi tahun 76 itu kan belum banyak yang tahu tentang aklimatisasi. Artinya penyesuaian diri atau tubuh seseorang terhadap ketinggian. Makin tinggi Anda berada, makin kurang kadar oksigennya. Jadi itu harus ada aklimatisasi, penyesuaian diri pada sebuah medan di ketinggian. Dan itu yang saya tidak pelajari karena saya tidak tahu waktu itu. Sekarang semua itu sudah orang bisa di buku itu dalam waktu hitungan detik. Betul, Bung. Saya dengar sekarang orang tuh mau naik Himalaya itu saya harus antri bertahun-tahun, betul begitu? Betul. Kalau Anda mau daftar sekarang, mungkin 10-20 tahun akan kemudian Anda baru bisa naik. Kalau yang banyak yang naik yang sekarang pada itu nebeng ibarat. Nebeng dengan ekspedisi kelompok lain. Itu bisa diikut sertakan. Nah, waktu Anda sendiri waktu itu Anda ikut nebeng atau? Jalan sendiri. Saya bukannya ke puncak gunungnya kok. Saya ke kawasan sekitar Everest Base Camp. 3 kali saya datang. Tapi yang terberat adalah yang kedua kali tahun 78. Nah, itu saya harus jalan kaki. Total semua 30 hari lebih, 1 bulan lebih. 30 hari lebih jalan kaki? Ya, baru sampai ke Everest Base Camp yang jaraknya itu cuma 1 jam 10 menit kalau pakai pesawat terbang. Tapi kalau jalan kaki itu dari kota Lamosango sampai ke Everest Base Camp itu 16 hari. Ketinggian berapa tuh, Bung? Hampir 4.000 itu. 4.000? Ya, sudah hampir 4.000 meter. Jadi saya dengar Anda orang Indonesia pertama ya? Nggak tahu lah. Kalau ada orang yang sudah mencapai di sekitar Everest Base Camp di bawah tahun 76, ya dia lebih dulu lah. Kalau saya tahun 76. Iya. Terus kita pernah dengar juga ada rombongan Kopassus ya, apa pernah? Ekspedisi Merah Putih itu, Kopassus. Tahun itu ada nggak terlibat? Tahun 87 itu, Kopassus. Asmujiono yang sampai nomor 1 itu. Jadi itu juga perjalanan dengan 3,5 bulan itu dia baru sampai dan biaya mahal itu. Kira-kira 4,5 miliar itu. Tahun 80-an itu. Jadi sekarang kalau Anda bilang orang antre bertahun-tahun itu berarti dia sudah siapkan dana cukup ya? Ya. Dan kemungkinannya juga kalau dia sampai itu untung-untungan dari 100 orang ada 2 yang nyampe. Yang lainnya gagal atau mati. Apa ada harus persyaratan nggak bahwa
memenuhi persyaratan bahwa kalau kita aja naik pesawat terbang aja harus tes apa sekarang ada COVID. Ada. Di sana. Tidak tapi orang. tidak ya tergantung medannya yang mana. Destinasi yang mau tuju itu ke gunung apa? Tiap gunung beda-beda. Oh gitu. Jadi Anda harus pelajari setiap kalau Anda mau ke Kilimanjaro, pelajari situasinya kayak apa, Gunung Mont Blanc lain lagi, Eiger lain lagi. Harus. Iya. Dari mana referensi itu? Dari mana-mana? Buku. Banyak baca buku. ya. Misalnya untuk sebuah perjalanan yang di jalur ziarah Santiago de Compostela itu, saya mempersiapkannya itu 10 tahun. 11 buku saya baca. Sehingga tikungan dimanapun saya tahu pasti itu. Oh, gitu. Nyasar pun saya tahu. Santiago itu di Spanyol itu, ya, jalur ziarah itu. Orang berjalan kaki 1000 kilometer. Di atas 1000 kilometer saya jalani 2 kali. Orang yang pergi berziarah itu? Ya, di atas 1 bulan. Jadi gurun kayak seperti gurun pasir gitu. Ada lewat. Nah, kalau yang di jalur kedua itu banyak kita temperatur 50 derajat lebih. Setengah mendidih. Nah, Bung, kalau Anda bilang tadi ada orang naik helikopter, ya, ada fasilitas-fasilitas modern ya. Apakah itu bisa direkognize sebagai suatu prestasi? Ya kalau gitu semua orang juga bisa dong naik helikopter. Semua bisa, memang. Tapi tinggal kita maunya sebagai apa sih? Kalau saya tidak kejar prestasi. Saya nikmati kok. Saya pengen tahu ada apa di situ. Karena saya belum pernah datang kan. Walaupun saya 3 kali ke sana itu. Nah, sekarang saya jadi tertarik. Sebenarnya kalau gitu Anda tuh sebetulnya apa? Anda ada orang bilang bahwa no one really knows what drives a person to risk all. Ya. Betul. Ngapain Anda berupaya begitu mempertaruhkan nyawa? Apa kepuasan yang Anda dapat? Kalau saya hanya ingin tahu ada apa di tempat itu, seperti apa tempat itu, dan rasanya apa. Itu yang saya kejar. Karena rasa ingin tahu itu. Kalau saya, kalau Anda mau tanya ini, sebenarnya saya ini apa sih ini? Saya hanya, kalau untuk di alam itu saya penjelajah alam. Kalau untuk yang lain-lain itu saya melakukan penelitian, dan penelitian itu hasil akhirnya adalah untuk sebuah laporan panjang dalam bentuk buku. Oh, asik. Jadi ada punya latar belakang antropologi atau? Saya banyak teman di jurusan antropologi atau para antropolog, banyak sekali. Jadi Anda melakukan penelitian atas kemauan sendiri aja? Kemauan sendiri, betul. Lalu, seperti tadi Anda cerita, biayanya besar. Bagaimana Anda, persiapan Anda, siapa sponsor Anda, atau bagaimana Anda bisa membiayai hobi, kalau dibilang hobi ya, hobi yang begitu mahal, dan mempertaruhkan nyawa? Saya merupakan mungkin orang Indonesia itu yang pantang nadah tangan. Jadi saya hanya 1 kali yang namanya disponsori, dan juga itu bukan saya yang minta. ISI, Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia, ISI. Itu yang meminta kepada Subronto Laras, itu di Indomobil itu, saya yang mengantar suratnya. Itulah yang dia sponsori untuk bisa ikut rally sepeda 2000 km itu dari kota Xining sampai kan kota Lhasa di Tibet itu. Di Tibet? Iya, itu tahun 2003. Tahun 1993 itu. 93. Ya, itu karena kebetulan Subronto Laras itu teman naik sepeda saya. Oke. Nah, jadi diminta saya untuk antarkan surat pengantarnya, dan diberikan kira-kira $4.500 itu. Subronto Laras itu bantu, tapi bukannya untuk saya, untuk berikut sama satu teman lagi, Bambang Hertadimas itu yang ikut rally sepeda waktu itu. Jadi rally di Tibet? Di Tibet. Untuk pertama kalinya Tibet itu dibuka untuk umum, dilakukan rally sepeda internasional. The first Tibetan Plateau Bicycle Rally itu tahun 1993. Itu kayak apa medannya gitu?
padang pasir, dan itu jalur sutra. Saya mau ikut itu karena itu akan melewati jalur sutra. Jalur sutra itu saya sudah melakukan penelitian tentang rempah-rempah itu dari 50 dari tahun 71. Ya. Jalur sutra itu. Jalur sutra untuk sebuah buku. Lebih dari 50 tahun saya lakukan penelitian belum selesai. Oke, penelitian. Ya. Lalu nanti hasilnya buku. Nah, seharusnya bukunya itu tahun kemarin sudah harus terbit karena persis pada acara ulang tahun ke-500 tahun bahwa Magellan itu ekspedisi armada de Moluccanya dari Spanyol itu yang menemukan jalur ke barat sampai ke Indonesia, Nusantara waktu itu. Belum ada Republik Indonesia 500 tahun yang lalu. Oke, itu yang Magellan itu yang sampai ke Maluku, ke rempah-rempah yang dicari sebetulnya, bukan? Ke Pulau Tidore. Dia sudah tiba 2 hari sebelumnya, sudah tiba di Ternate, tidak diterima. Karena Vasco da Gama sudah buat perjanjian dengan Sultan Ternate bahwa mereka berdagang hanya dengan orang Portugis. Jadi Magellan itu dengan dia punya 2 kapalnya itu ke Tidore dan dia diterima. Jadi Bung Don, kembali kepada fisik ya, terutama persiapan tadi ya. Yeah. Berapa sih umur Anda sekarang? Kalau boleh tahu? Masuk ke 82 tahun. 82 tahun? Ya. Oktober nanti saya 82. Gila, Anda umur 82 tapi masih mendaki gunung? Masih. Terakhir ya Gunung Kerinci itu tahun 2021. Oh, tahun kemarin. Ya, habisnya terusnya ya enggak kemana-mana lagi. Ya, gunung tertinggi. Tapi fisik Anda bagaimana Anda menjaga apa maintenance-nya ya? Bagaimana Anda menjaga supaya tetap bugar bisa seperti ini? Barangkali perlu buat para pemirsa kita. Ya, nomor 1 yaitu 3 hal yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin hidup sehat dan tetap prima, yaitu makan minum yang cukup dan bermutu, bergizi, dan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan juga olahraga yang cukup. Semuanya serba cukup. Ketiga itu untuk fisik, tetapi ada banyak hal secara psikologis yang perlu untuk diperhatikan adalah banyak-banyaklah berbuat baik dan juga banyak-banyak menolong orang kalau bisa. Oke, itu faktor itu juga salah ya, satu yang penting agar kita merasa nyaman. Kemanapun kita pergi, kita diterima. Iya, oke Bung. Oke, tapi 80 lebih aja itu kita aja orang umumnya ya, jalan udah tertatih-tatih, pendengaran mata sudah berkurang, tapi Anda how come you can fit? Ya, itu makanya kita harus menjaga kondisi latihan kita. Fisik ada latihan fisik. Latihan fisik saya kalau push up itu gampang. 30 masih bisa. Oh iya. 30 untuk 1 round ya. Sit up juga masih bisa. Kalau jalan cepat itu saya lakukan 1 minggu 3 kali, yaitu rata-rata antara 5 sampai 12 kilometer. Ya. Kebetulan dekat rumah saya itu ada studio alam dan disitulah kita menghirup udara segar dari alam yang ada di sekitar banyak pohon dan banyak orang, terutama orang-orang sekarang ini pakai AC itu hebat, memang nyaman. Tapi apakah udaranya itu benar-benar alami? Kalau saya tidur itu di sebelah jendelanya kalau tidak hujan itu saya buka. Saya hirup udara segar. Oh gitu. AC ada, tapi saya tidak gunakan kecuali tidur siang hari kebetulan atau di musim panas-panas ya. Ya kita pakai AC lah. Nah, kembali kepada minat, apa latar belakangnya kok Anda jadi cinta sama alam? Pada orang kita besar di kota Jakarta, Anda kuliah di Jakarta, lalu semuanya
Nah, bagaimana Anda bisa? Ya, kita kan jutaan tahun lalu kan juga memang asalnya dari alam juga, dan juga nenek moyang kita juga kan banyak tinggal di alam awal-awalnya. Jadi mau tidak mau juga itu terpanggil kepada jiwa saya ke alam. Karena anggapan saya waktu itu kita pergi ke alam itu nggak usah bayar kan. Kita ke hutan, kita ke gunung, ke desa-desa. Kalau sekarang kan banyak kan desa wisata mesti bayar kan. Ya tapi ya itu memang tuntutan zaman. Tidak apa-apa. Kita ikuti saja peraturannya. Hanya bisa menyesuaikan aja. Harus mampu mau menyesuaikan. Tapi tetap menjaga minat, perhatian, kepedulian terhadap alam itu yang penting. Sebab kalau kita tidak, kita kan bagian dari alam ini. Kalau kita ganggu alam itu atau kita rusak alam itu, pasti alam itu juga akan merusak diri kita sendiri yang kita tinggal di alam ini. Jadi tetap kita saling hidup berdampingan dengan baik lah, saling toleran. Ya, lalu, oke, kembali kepada usia Anda yang 80, berapa tadi? Mau 82. Oh, 80. Jadi tentu Anda tuh punya keluarga. Bagaimana Anda membagi perhatian dengan menjaga fisik untuk naik gunung, untuk ini dengan keluarga? Anda punya istri, punya... Ya kan bepergian itu kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang. Kadang-kadang bisa 1 bulan lebih ya saya keluar dari rumah itu. Tapi 2 tahun ini tidak keluar. Tapi keluarga... Jadi sekali trip misalnya Anda pergi ke Gunung Kilimanjaro atau pergi ke gunung... Ya itu 1,5 bulan itu kalau ke Kilimanjaro itu. Kalau ke gunung-gunung lain itu kebanyakannya hitung minggu lah. Ada yang sebulan itu. Tapi keluarga mendukung, walaupun mungkin di dalam hati mereka itu kok ini kita ditinggal begitu lama. Tapi dia tahu, mereka itu paham bahwa inilah kesenangan saya. Bapaknya kalau memang itu, tapi asalkan kita pulang, jangan bawa penyakit, jangan bawa masalah kepada mereka. Nah, nggak ada yang ikut hobi Anda, anak-anak atau istri atau diajak naik gunung? Iya, 2 putri kami tidak mengikuti jejak saya. Juga istri juga sangat berlainan kegemarannya, tapi tidak apa-apa, itu pilihan kan itu. Jadi toleransi saya tinggi ya. Itulah hebatnya mereka. Dan saya berterima kasih mereka mau memberikan kesempatan pada saya untuk saya bisa mengembangkan segala yang saya suka, tetapi apa yang saya lakukan itu bukan untuk kesenangan pribadi atau untuk mengatrol diri dengan prestasi, bukan itu. Saya ingin berbagi apabila saya sudah selesai kembali dan saya buat itu dalam bentuk artikel maupun foto-foto atau berakhir dengan buku. Itu lengkapnya. Oke, Bung. Jadi lalu kalau Anda bicara tadi mengenai biaya yang besar, bagaimana Anda bisa membiayai perjalanan? Sebetulnya profesi Anda itu apa sih? Anda tuh motret juga, wartawan juga, penyelam juga. Iya, nabung. Nabung? Ya, saya perlu menabung itu puluhan tahun untuk bisa mengumpulkan uang sambil membesarkan keluarga. Ya, kebetulan ya ada tabungan, deposito, ya kadang-kadang diambil lah sedikit dari Anda deposito. pakai untuk traveling itu? Untuk... Ya, 1 kali pergi misalnya kalau ke katanya yang jalur ziarah gitu, saya hampir habis 100 juta itu. 38 sama 58, 36 dan 58 juta, ya itu kan hampir 100 juta itu. Iya. Belum ongkos pesawat terbangnya. Iya. Belum lagi ngurus visa, segala persiapannya. Belum lagi, wah banyak lah. Asuransi juga harus ya. Betul-betul pengorbanan keluarga yang luar biasa ya. Iya. Saya kebiasaan saya tidak mau minta-minta itu. Saya pakai biaya sendiri. Pernah yang bantu itu seperti Subronto Laras itu, tapi bukan saya itu. Tapi sudah menjadi tekad Anda bahwa Anda mau cita-cita mau ke sana, cari upaya sendiri. Persiapkan biaya yang cukup itu. Nah, yang saya dengar juga Anda familiar dengan masyarakat komunitas Baduy.
Apa Anda melakukan penelitian atau apa di sana? Ya, saya melakukan penelitian di kelompok orang Kanekes itu. Kalau Baduy itu saya pernah ribut itu dengan para guru besar, doktor, profesor di Amsterdam. Mereka itu dari Leiden kebanyakan semua itu. Saya bilang kesalahan besar peneliti Anda itu, peneliti awal bangsa Belanda adalah memberikan nama yang salah. Maksudnya? Orang Baduy sendiri tidak tahu kenapa mereka dipanggil Baduy. Ya? Orang Kanekes itu sebenarnya. Ya itu. Tapi sebelumnya saya di kick balik itu saya juga sudah persiapkan. Ya memang secara toponimi, secara memberikan nama asalkan menggunakan nama setempat itu sah memang. Tapi kurang teliti. Jadi sebetulnya bukan Baduy ya? Orang Baduy sendiri kagak tahu kenapa mereka dipanggil orang Baduy. Oh gitu. Nah, apa yang Anda lakukan dengan masyarakat Baduy? Saya melakukan penelitian ini karena satu-satunya kelompok orang yang ada di Indonesia dan juga mungkin di dunia itu yang bisa hidup nyaris mandiri. Nyaris mandiri. Coba sekarang orang banyak kena coronavirus itu. COVID-19 itu. Tidak ada satu orang Baduy kena terjangkit itu kan. Di samping hatinya bersih, juga secara metafisik itu sah. Mereka tidak terkena. Semua radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh mereka, virus kalau masuk itu kan radikal bebas itu akan larut. Karena mereka nggak pakai alas kaki. Jadi mereka kena ke bumi. Ya ibarat kata penangkal petir itu. Nah, kalau kena penangkal petir itu kan langsung habis kan petir itu. Coba kalau tidak ada penangkalnya, hancurkan bangunan itu. Demikian juga orang itu. Itu secara metafisik itu bisa dijelaskan, metafisik kedokterannya sah itu bisa. Di samping memang mereka patuh. Mereka patuh. Ada banyak, saya dengar itu ada berapa itu? Ada 180-an orang itu disuntik itu. Waduh, itu kecerobohan besar itu. Karena mereka tidak pernah tahu itu. Kemasukan sesuatu itu menyakiti, tidak boleh. Juga kan kalau disuntik itu sakit kan. Kalau disuntik juga itu jarumnya akan mengeluarkan darah kan. Kalau dia udah cabut itu keluar darah satu tetes saat itu hukumnya itu dikeluarkan gitu. Oh ya? Dikeluarkan dari kaumnya. Lalu bagaimana menjaga kesehatan dia? Tentu kan namanya orang hidup di mana-mana ada wabah, lalu dia memproteksi dirinya bagaimana dong? Lah, buktinya dia untuk itu dia tidak bepergian karena mereka patuh sama pimpinan adat. Disuruh tidak pergi, tidak pergi. Mereka mandiri kok. Jadi Anda melakukan penelitian di situ. Lalu apa yang Anda pelajari, Anda lihat sebagai sesuatu yang pantas kita ambil gitu ya? Justru dari mereka lah saya banyak belajar. Mereka itu orang jujur. Mencari orang jujur di dunia itu susah. Dan orang yang mandiri juga susah. Kebanyakan kita kan terlalu bergantung pada orang. Coba lihat orang Baduy itu. Mereka menghasilkan makanan sendiri. Bekerja keras itu. Nggak pernah menyakiti orang. Iya, dari tahun 75, 76 saya melakukan penelitian 40 tahun lebih itu. Nah, Anda bilang Anda melakukan penelitian untuk siapa? Untuk pribadi atau untuk lembaga? Untuk buku. Buku. Saya itu sudah yang akan belum terbit. Saya sudah menerbitkan 2 buku. Dan yang ketiga ini mungkin yang lengkap. Mudah-mudahan masih Jadi Anda udah boleh disebut seorang ahli Baduy lah ya? Oh, nggak tahu lah, terserah orang itu. Saya memahami orang Baduy. Memahami, ya. Dengan segala perilaku dan adatnya istimewa. Ya, bagaimana ya kita lihat ya, kalau kita bandingkan di luar negeri, apa di Amerika juga ada masyarakat komunitas Amish. Amish people. Itu juga tertutup karena kemajuan teknologi dari luar. Oh enggak, mereka punya mobil segala macam kok itu. Ada.
pakai pakaian segala macam itu, makan apa itu, makanan kaleng segala macam itu mereka makan itu. Mereka tidak menghasilkan sendiri kan. Jadi kalau mereka tidak mandiri. Orang Baduy ini enggak. Mereka itu yang mereka tidak bisa hasilkan yaitu gambir, ikan asin, sama segala gula, kopi itu mereka tidak hasilkan itu. Yang lain mereka hasilkan sendiri. Itu orang Baduy itu harga bensin naik, segala mau ada perang, jadi semua harga pada naik. Dia tenang aja. Kenapa pusing? Dia nggak pakai bahan bakarnya tinggal nyari kok. Banyak pakai kayu bakar. Beras punya, padi. Itu orang Baduy itu 20 tahun, 21 tahun mereka tidak panen itu. Mereka masih punya cadangan logistiknya. Beras yang 300 tahun masih ada. Zaman Belanda, zaman... Bagaimana sistem organisasi mereka? Kok siapa yang ngatur? Sangat hebat itu. Mereka itu, waduh, saya mau bilang gimana ya itu. Itu pemerintahannya itu bukan pemerintahan demokrasi dia. Itu pemerintahannya bukan pemerintahan republik gitu. Dia pemerintahannya itu otoriter. Bukan. Apa itu tentang agama, pimpinannya disebutnya imam. Teokrasi. Bukan demokrasi, bukan republik, teokrasi. Jadi nggak nyambung sama kita. Dan kita memaksakan mereka itu. Itu kalau memangnya seharusnya orang Baduy itu warga negara Indonesia, itu semua orang yang dewasa itu harusnya masuk penjara. Maksud Anda? Mereka tidak pakai kartu penduduk. Orang Baduy dalam. Udah ada peraturannya bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah mencapai usia 17 tahun ke atas dalam waktu paling lambat 14 hari harus punya kartu tanda penduduk atau harus memperbarui kartu tanda penduduknya kan. Nah, mereka nggak punya sama sekali. Istimewa ya. Sama itu mereka yang melahirkan itu mestinya ditangkap semua itu. Ya karena yang melahirkan itu kan mestinya bidan sekarang. Nggak boleh. Itu dukun-dukun beranaknya itu mesti kena denda 5 juta itu. Dan juga pernikahannya yang kalau umur 12, umur 13 tahun udah menikah itu. Umur di bawah umur. Umur 14 tahun aja udah ada 2 anak kok. Saya tahu. Jadi Anda sendiri di masyarakat itu udah dianggap apa ya? Udah biasa bolak-balik keluar masuk. Waduh, semua pimpinan adatnya itu teman saya itu. Nah, saya datang ke sana itu setiap saat. Kalau sekarang ini lagi musim Kawalu ini, lagi bulan Kawalu, orang tidak boleh masuk ke sana. Nah, karena mereka sibuk ngurus ladangnya, sibuk ngurus upacara-upacaranya. Tapi kalau saya tiap saat saya boleh datang. Karena saya membawa kabar cuaca, perakiraan cuaca. Orang kalau mau lakukan itu, tunggu sampai dia melaporkan tiap saat itu, tunggu 10 sampai 20 tahun, baru bisa dipercaya. Itu yang sudah saya lakukan. Gitu. Saya ditunggu. Lalu dalam pengalaman Anda tuh ada masyarakat komunitas lain yang hampir Anda pernah ke Papua atau kemana? Tidak ada. Nah, kali yang lain itu sudah berubah. Kali yang ini dia berikhtiar untuk tidak berubah terlalu cepat. Ada terjadi perubahan, ya dimanapun sebuah kebudayaan itu pasti akan berubah. Tergantung cepat atau lambatnya, mau atau tidak maunya mereka mengadopsi perkembangan budaya yang lain. Kalau Baduy itu tetap kukuh pada pendirian mereka. Tapi di Indonesia kan ada masyarakat terbelakang atau bukan terbelakang namanya istilahnya, seperti di Jambi ada Kubu atau di Papua. Di mana yang pernah Anda temui lagi? Saya pernah ke suku Anak Dalam itu di Kubu itu. Tapi itu kan pilihan. Punya pengalaman juga? Oh, saya berkali-kali datang ke sana. Di daerah sekitar Jambi maupun di sekitar Sumatera Selatan bagian utara, Riau, sorry. Ya, Riau. Dekat itu
Wah itu banyak itu orang Sakai segala macam suku anak dalam itu hanya satu bagian itu. Mereka sudah berubah. Ya sekarang kan udah pada sekolah segala macam. Ya itu pilihan. Sebetulnya baik dipertahankan atau kita kan ingin juga saudara-saudara kita itu maju, ya betul kan? Ya kita ingin maju, mereka juga itu. Tapi kalau mereka tidak mau maju itu kan pilihannya kan. Sah aja. Kenapa harus dipaksa? Oh gitu ya. Jadi lalu Bung, saya dengar juga Anda pernah menjalani rute London sampai kemana naik mobil ya? Kemana itu? Apa itu? Ya dari London ke New Delhi ke India itu. London sampai New Delhi. Iya, 3 bulan. Wih, tentu banyak hal yang menarik. Apa tuh? Iya, itu sebenarnya kan kalau pulang itu bisa naik pesawat terbang, tapi saya pengen coba lewat darat gimana sih? Sekalian pengen coba itu apakah memungkinkan untuk nyetir mobil itu 80 hari keliling dunia. Oh maksudnya Anda nyetir mobil? Nyetir. Oh, dari mana? Mobil siapa? Beli itu dari petani itu di Inggris itu, di pinggiran kota London itu. Itu bersama 2 orang teman lainnya, 1 orang Selandia Baru, 1 lagi orang Amerika, wanita itu, Connie itu. Terus patungan itu? Ya murah sih itu, beli mobilnya itu 75 pound sterling itu. Itu masih pound sterlingnya. Tapi yang mahal adalah ngurus STNK internasional ya kan. Ya itu Anda mesti bayar asuransi segala macam itu. Bahwa itu sekalian untuk bisa dapat kupon beli bahan bakar lebih murah itu. Nah itu jadi kita itu jalan itu bergantian. Itu ada beberapa box itu mobil van itu, mobil jenis Thames Raider itu kayak roti itu, mobil van itu. Jadi bukan spesial cruise apa? Bukan. Bukan. Mobil van, mobil petani itu. Tapi yang penting bisa jalan kan itu. Tadi Anda udah perhitungkan itu bahwa itu itu di luar dugaan itu. Ini daripada pulang pakai pesawat terbang, lebih baik lewat darat. Pengen tahu sih bagaimana itu ya. Nah itu 3 bulan sampai India. Lewatnya itu ke Perancis itu. Perancis itu nyaris ditahan itu. Karena sebelumnya kan ngurus itu dulu. Ngurus visa dulu. Oh iya, setiap negara berbeda. Ya mesti ada visanya kan kita. Kalau bule ada beberapa yang tidak perlu pakai visa dia. Nah itu kan dari Inggris ke Perancis itu. Dari Dover kan. Dari Dover itu atau Ramsgate itu Anda ke Calais kan itu. Ke Prancis itu masih pakai hovercraft itu waktu dulu. Kalau sekarang kan udah ada itu tunnel pakai kereta api tapi ya di bawahnya. Nah itu ke sana itu nyaris itu karena 2 kali lewat Prancis itu. Habis ke Swiss itu masuk Prancis lagi itu. Terowongan Saint Bernard itu. Nah itu terus dari Prancis baru kita ke Italia. Italia terusnya habis itu ke Yugoslavia yang sekarang jadi negara-negara Balkan. Itu tahun berapa sih? Masih tahun 76. Tahun 76. Oh gitu. Habis dari itu Yugoslavia berakhir di itu Yunani kan, di Thessaloniki itu. Thessaloniki itu baru masuk itu kan masuk Turki. Lagi? Enggak, masuk Turki dong. Oh, ya jadi Konstantinopel apa Istanbul itu? Istanbul. Nah, tapi kalau Istanbul itu kan nyebrang Selat Bosporus itu ada jembatan kan. Itu jembatan kita lihatnya kayak gantungan kabel aja tuh ya. Itu segede pipa yang kira-kira 80 atau 9 atau 1 meter tuh. Pipa itu, bukannya tali itu. Nah, itu Selat Bosporus itu. Habis itu baru masuk ke Iran kan. Iran habis semuanya itu sampai kan itu Turki yang kemarin ada cerita di Antalya, sekarang saya sudah lewat itu. Nah, terus baru ke itu Iran, Afghanistan, jadi Pakistan, Himalaya juga dong ya? Ya, selatannya Himalaya itu. Jadi jalan heli begini. Iya, lewatin Celah Khyber itu turun Pakistan, baru masuk ke India. Aduh, Amritsar itu salah satu negara yang tempat yang paling istimewa di India. Amritsar. Apa tuh?
Waduh, Di India itu ya? damai bener. Damai. Damai betul. Oh, kayak apa Itu ya? dia. Nah, sampai di New Delhi itu jual mobilnya kembali, ongkos beli bahan bakar itu kembali itu. Oh ya? Iya, dijual di India lebih mahal. Kenapa Anda memutuskan India, nggak terus aja? Ya tadinya sih mau terus sampai ke Indonesia. Birma kan tertutup, nggak bisa lewat darat. Birma itu berapa tahun itu? Nggak bisa, dia lebih dari setengah abad itu, tertutup itu. Myanmar sekarang itu. Dulu Birma kan, ya udah. Tapi Birma segala macam saya sudah datangnya itu. Tapi sudah tidak pakai mobil itu lagi. Gitu. Jadi Anda pisah dengan teman-teman itu? Ya, pisah di New Delhi. Pulang ke Indonesia? Iya. Baru ketemu lagi kira-kira tahun 83, itu dari tahun 76 itu. Jadi berapa ya, 17 tahun kemudian itu ketemu lagi itu orang New Zealand itu supir taksi dia itu. Itu ketemu di Melbourne, di Sydney. Itu. Yang bikin mempertemukan Anda itu sama-sama penjelajah alam atau bukan? Bukan, itu kan banyak di itu di hostel, youth hostel itu kan ada pengumuman. Nah, itu ngikut itu aja itu. Tadinya Anda jalan sendiri? Sendiri. Ngapain Anda sendirian ke Inggris? Saya nganter ponakan 2 itu untuk sekolah di Inggris. Itu. Jadi sambil pulang, aventurer lagi? Iyalah. Jangan main. Oke, Bung Don, menarik sekali. Jadi kembali kepada pengalaman Anda termasuk menjelajah ya. Anda belum cerita mengenai menyelam. Apakah naik gunung udah, menyelam apa pengalaman Anda? Menyelam, saya menyelam dari tahun 61. Ada 3 license saya, sertifikat saya itu 1 dari SSI, 1 dari yang paling orang dapat itu, lupa saya namanya apa. 1 lagi yang dari Angkatan Laut. Oh, Angkatan Laut. Ya, pasukan katak yang melatih saya. Oh ya? Nah, ya, itu yang paling berat. Kemana Anda pernah menyelam atau apa yang Anda pelajari? Ya, menyelam kalau itu kita jangan lupa, jangan sekali-kali melanggar aturan mainnya aja itu. Saya pernah, banyak orang motret pernikahan. Saya motret pernikahan 3 pasang pengantin di bawah air, di dasar laut. 3. Nah, saya menyelam pertama kali itu tahun 61 di Kepulauan Seribu mengambil ikan hias. Dan saya, kalau ada orang yang pernah menyelam di Bunaken sebelum tahun 64, berarti dia lebih dulu dari saya. Atau dia menyelam di Raja Ampat sebelum 1974, itu berarti orang itu. Saya simpan Raja Ampat itu, jangan sampai hancur seperti di Bunaken. Bule yang buka. Ya udah, mau bilang apa. Tapi yang menarik itu di dekat sebelah selatan Pulau Dapur itu ada kapal Portugis Galleon itu, isinya bukan main, masih banyak gitu. Oh ya? Iya. Saya hanya keluar untuk ambil contoh sebagai bukti, dan juga untuk penelitian itu saya ambil itu kain sutra 1 gulung warna kotak-kotak itu, saya berikan kepada Opin itu untuk dilakukan penelitian oleh suaminya si Roni almarhum. Nah, itu saya ambil gading gajah, saya ambil 1 genggam manik-manik sama botol yang sudah terbakar. Itu kapal Portugis? Itu disebutnya Portugis Galleon. Portugis Galleon itu bentuk kapal Eropa. Bukannya Jung. Kalau Jung itu kan Cina, jelas itu. Tapi ini Portugis Galleon. Itu besar ya. Tapi untuk bisa menyelam di situ itu tidak sembarangan, karena dijaga sama bagian keamanan itu. Kita tunggu aja. Saat dia lagi sedang tidak ada, biasanya kalau menjelang 17 Agustus itu kan pada latihan baris berbaris. Dimana itu lokasinya, Bu? Pulau Dapur. Itu ada kira-kira sekitar tidak sampai 100 meter dari
pantai selatannya Pulau Dapur itu pada kedalaman 17 meter. Pulau Dapur di mana tuh? Kepulauan Seribu. Oh ya? Teluk Jakarta. Di Pulau Seribu itu ada peninggalan. Wah, masih banyak itu, berpeti-peti itu. Yang kalau saya baru belakangan tahu itu. Candu banyak di situ. Oh. Meleleh. Candu tidak larut di laut. Oh ya? Di air asin. Ya. Meleleh itu. Oke. Candu. Saya tidak ambil itu. Tapi itu urusan lain orang. Iya. Jadi Anda titik-titik itu dari mana Anda bisa tahu bahwa di sini ada apa? Tahulah. Kita sebagai wartawan kita tahu. Dulu waktu jadi wartawan. Nah, jadi betul-betul kita sudah mengikuti begitu pengalaman Bung Don ini mulai dari mendaki sampai ke base camp Himalaya, juga travel di padang pasir, kemudian juga menyelam juga. Nah, Anda memang pantas Anda disebut seorang explorer ya, penjelajah alam ya. Nah, kabarnya Anda pernah menghadiri pertemuan para explorer kapan itu? Di mana? Itu di Waldorf Astoria Hotel, gedungnya itu di Golden Ballroom-nya di New York itu. Tahun 2004 itu. Awal tahun sekitar. Itu ada pertemuan apa? Pertemuan memperingati 100 tahun berdirinya di Explorer Club itu. Saya tidak tahu apakah ada orang Indonesia yang masuk menjadi anggota di Explorer Club. Saya juga tidak tahu. Jadi Anda satu-satunya orang Indonesia? Satu-satunya orang Indonesia dari 61 kebangsaan yang hadir, 6.000, di atas 6.000 orang itu. Oh, di dalam di Golden. Itu siapa aja tuh contohnya yang Anda sebut? Itu ada Sir Edmund Hillary, ada Buzz Aldrin, semua penjelajah sedunia itu tumplek di situ itu. Yang pentolan-pentolan hebat itu ada yang menggunakan balon, peneliti goa, yang menggunakan pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, itu hadir di situ. Sayang saya tidak ketemu sama Buzz Aldrin itu, tidak boleh. Dia dijaga. Yang ke bulan, yang pertama kali nyampe bareng sama Neil Armstrong. Saya mau tanya apakah betul kau sampai ke itu. Saya tahu kalau dia berbohong atau dia gelagapan itu. Apa yang mau tanya? Tapi tidak bisa didekati karena dia aset Amerika, aset negara, itu dilindungi dan tidak boleh didekati, tidak boleh wawancara kalau memang tidak jelas. Yang saya ketemu itu, yang saya ngomong sambil menunggu acara dimulai, itu Sir Edmund Hillary. Beberapa tahun sebelum beliau wafat itu. Apa yang Anda tanya? Saya tanya sama dia itu. Tapi dia juga nggak nyangka. Saya bilang, yang nyampe duluan sebenarnya Anda atau Tenzing Norgay. Dia kebingungan beberapa saat, beberapa detik aja dia gelagapan. Ceritanya nih. Ya, ini masih kurus dia. Sekarang udah gemuk. Dia kan udah jadi duta besar segala macam. Saya masih punya gambarnya. Gambar dia, dia lagi angkat gelas itu, angkat champagne itu. Dia cuma bilang, kami sampai bersama-sama. Saya bilang tuntunan, dia tidak jawab. Ya, tapi ya itu urusan dia lah. Dia mau berbohong, dia mau apa itu urusan dia. Tapi dia sebagai orang pertama yang nyampe ya hebat. Gitu. Hebat sekali. Jadi, nah dalam pertemuan ramah tamah atau Anda silaturahim dengan para explorer itu semuanya Anda bisa ketemu dari bang. Banyak betul. Tapi yang istimewa adalah makan-makannya, meminumnya. Apa istimewa? Waduh, sajiannya aligator. Wah, tarantula. Itu apa semut apa itu yang gede itu dari Afrika itu. Hitam-hitam itu. Dihidangkan gitu. Iya. Itu jangkrik segala macam itu makanannya itu. Es krimnya yang mahal. Apa tuh? Lapis emas. Ada butiran emas di serbuk emas. Emas beneran. Ya kalau yang es krim paling mahal kan $1.000 satu gelas itu. Ya itu dilapisi emas itu. Es krimnya. Ya ditaruh lembaran emas itu langsung. Apa itu rasanya? Makan aja, orang makan aja. Nggak apa-apa. Anda sebagai orang Indonesia sendirian di situ nggak riko bisa blending dengan mereka. Satu bahasa penjelajah gitu. Kan pakai bahasa Inggris kan, semuanya bahasa Inggris itu. Ya bahasa Inggris, saya kan sekolah dasarnya bahasa Inggris. Iya.
Jadi, saya lama di negara-negara yang berbahasa Inggris. Tapi pergaulan dengan para rekan itu biasa aja. Ya mereka juga kaget kok dari Indonesia. Ya, padahal saya hanya diundang sama siapa yang undang Anda? Ada pialang bursa itu, bahkan dia baru kalah 4 juta itu. 4 juta US dollar baru kalah itu, baru ya terlambat lepas atau salah beli lagi itu. Jadi Anda datang ke pertemuan? Ya, karena saya menolong dia itu hanya menangkap tangannya yang tergores, lengannya itu tergores oleh pisau. Dia salah karena tidak pakai kacamata. Jadi telapak tangannya itu kena terpotong, itu saya langsung tangkap, itu saya berhentikan darahnya itu. Jadi semua pengalaman-pengalaman itu dasarnya adalah kecintaan Anda pada alam, cinta kepada sesama, benar, menolong, jujur menolong orang, dan berbuat baik lah. Waduh, baiklah para pemirsa, ternyata terlalu banyak cerita yang bisa kita gali dari rekan kita Bung Don Hasman ini. Barangkali lain waktu kita harus bisa mengundang dia kembali untuk bercerita lebih banyak lagi mengenai pengalaman-pengalaman yang belum sempat diceritakan pada waktu yang sangat terbatas ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan Anda untuk mengucapkan selamat berpuasa, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih Bung Don. Semoga Anda akan tetap bersedia untuk mengisi program Obrolan Sibung pada YouTube channel Otis Almanto ini. Silakan, sampai berjumpa kembali.